Hello guys, welcome back to my channel. So, minggu kemarin, gue udah bikin kayak pertanyaan di Instagram. Kalau misalkan ada yang mau tanya-tanya tentang kehidupan di Jerman gimana, kayak gimana, like bisa langsung ditulis di sana atau lewat DM. Terus ya, gue udah dapat banyak pertanyaan. Sebenarnya sebelum-sebelumnya juga banyak. Kayak ada kelas yang nge-DM atau kayak I don't know, some people asking me like what is it, like what's Berufsausbildung and what you do in there and what's that, and you know, like all about like in Germany. So jadi karena ternyata banyak banget pertanyaan yang masuk, jadi gue decide kayak ya udahlah, jadi kayak gue bakal bikin setiap pertanyaan atau setiap topik satu video. Soalnya kalau misalkan kayak kalau gue bikin kayak Q&A dengan semua pertanyaan yang masuk ini, pasti tuh bakal panjang banget durasinya, dan kayaknya nggak gimana ya, agak panjang gitu, nggak suka lah istilahnya. Jadi kayak dibikin per part aja, jadi ini part satunya. So yang bakal gue bahas kali ini itu tentang apa sih itu sebenarnya Berufsausbildung. Sebenarnya di video paling pertama gue, di situ udah gue jelasin secara singkat doang, tapi nggak terlalu detail. Jadi di video ini bakal gue jelasin tentang semuanya. So, Berufsausbildung. Jadi apa sih itu? Banyak yang nanyakan. Berufsausbildung itu jatuhnya itu kayak vokasi di Indonesia, kayak sekolah vokasi. Jadi kayak itu berlangsung selama 3 tahun, dan di situ tuh kita sekolah sambil kerja. Jadi Berufsausbildung itu kayak D3 ya kak, D3 gini-gini kan? Enggak. Jadi Berufsausbildung itu di sini tuh bukan kayak kuliah, itu tuh beda. Itu tuh bukan universitas dan bukan kuliah, tapi sekolah gitu. Jadi sebenarnya gue kayak pengen ngelurusin juga sih, banyak yang salah tangkep gitu. Jadi tuh katanya Ausbildung tuh kayak D3 di Indo, jadi kita nanti kalau selesai bakal dapet diploma kayak gini-gini. Enggak, itu salah. Jadi apa yang gue lakuin di sini ya, contohnya gue ya, gue di sini ngambil Ausbildung jurusan Hotelfachfrau. Hotelfachfrau itu tentang perhotelan. Itu gini, pertamanya itu oke, gue jelasin dulu. Jadi kalau di Jerman, siapapun yang mau kerja, kayak official kerja di sini, dapat kerjaan lah istilahnya, mereka itu mesti training dulu, training selama 3 tahun, dan itulah yang disebut namanya Ausbildung gitu. Jadi mereka nggak bisa kayak, aduh gue habis lulus SMA nih, SMA di sini kan disebutnya gymnasium ya, terus langsung pengen kerja apapun itu pekerjaannya gitu, nggak bisa. Jadi mesti, dan setiap semua pekerjaan di sini itu tuh ada Ausbildungnya. Jadi tuh Ausbildung tuh training dulu lah istilahnya, training. Kita belajar teori juga di sekolah, dan kita training di tempat kerja kita gitu. Nah contohnya kayak gue ngambil jurusan Hotelfachfrau, dan di apa yang gue lakuin ya, gue ngelakuinnya sama sebenarnya kayak di Indo, kayak ya sekolah perhotelan gitu, kayak D3 perhotelan di Indo gitu. Jadi kayak gue di sini beda-beda sih, setiap Bundesland, setiap region itu beda-beda. Kalau gue sistemnya itu gue sekolah seminggu gue dapat jadwal sekolah ada yang 2 hari, bisa juga 1 hari, terus sisanya kerja, terus dapat libur 2 hari. Tapi libur 2 harinya ini nggak tentu, nggak kayak setiap weekend libur, nggak. Jadi kayak apalagi kan di gastronomi ya, maksudnya di kalau bidang perhotelan kan kayak kalau weekend tuh emang lagi padat-padatnya, lagi banyak banget tamu-tamu. Jadi kayak jarang dapat libur di pas lagi weekend gitu. Ya jadi kayak gue kerja di sini, kerjanya itu ngapain itu tuh dari awal. Kayak contohnya kayak waktu itu pas pertama kali gue Ausbildung di sini, gue langsung di bidang di bagian servis. Nah di situ ya biasa kayak apa, kita diajarin kayak gimana cara
how to guess aduh bahasa Indonesia aku, cara ngelayanin tamu yang benar itu gimana, begrusung kayak greetingsnya itu gimana gitu-gitu, terus kayak bikin kayak bikin bill, pokoknya semuanya diajarin. Terus ya udah kita kerja kayak gitu. Kayak waktu itu 6 bulan gue kerja di di restoran. Ya udah gue pas lagi frus tuh lagi breakfast, lagi sarapan ya kan, kita ngelayanin tamu kayak gini-gini, terus atau kayak ala carte pas makan siang, ya pokoknya gitu ngelayanin ya, jadi kayak waitress gitu kan. Terus udah tuh 6 bulan. Terus sekarang gue lagi pindah ke bagian housekeeping. Di housekeeping ngapain? Ya biasa, kayak tahu kan lah kayak apa, sekolah perhotelan gimana, kayak ya kita diajarin dari awal, kita diajarin dari cara masang spray yang bener gimana, masang ini yang cepet, masang selimut gitu-gitu, pokoknya semuanya diajarin. Nanti pas udah selesai, udah istilahnya lu udah ngerti lah semuanya, ya udah lu nanti dilepas kayak ya lu kerja gitu, itu kerjaan lu gitu. Nah terus apa yang dipelajarin di sekolah? Yang di sekolah itu kita pelajarin semua teori-teorinya itu maksudnya apa, itu semuanya dipelajarin, kayak termasuk IPA-IPAan yang biologi juga dipelajarin. Kayak contohnya kita juga belajar semua tentang makanan, kayak ahli tentang gizi-gizi gitu, kayak karbohidrat, protein, semuanya itu dibahas sampai ke dalam, ke inti-intinya juga. Terus kalau misalkan servisnya, terus kayak macem-macem sendok, macem-macem garpu, macem-macem ya inilah peralatan makan yang ada di hotel itu gimana, yang bisa dipakai sehari-hari. Terus keunikannya, model-modelnya ini kayak gimana, bahan dari apa, dan pokoknya di sekolah itu kita belajar semua teorinya gitu. Terus kan berlangsung selama 3 tahun. Nah bakal ada tetap kayak di sekolah biasa, bakal ada namanya ujian. Ujiannya tuh disebutnya kalau pertengahan ini kan 3 tahun, terus ada yang namanya Zwischenprüfung. Zwischenprüfung itu setahun setengahnya itu ada Zwischenprüfung. Di situ tuh nanti kita kayak praktek, ujian praktek gitu. Tapi gue belum tahu banyak sih, soalnya gue juga bakal Zwischenprüfung ini kalau nggak salah Februari atau bisa lebih später, lebih nggak tahu kapan, tapi kayaknya sih Februari. Jadi gue belum bisa kasih tahu banyak kayak gimana itu Zwischenprüfung kayak gini-gini. Nanti kalau misalkan gue udah ngelakuin, nanti gue bakal kayak kasih live update kayak gimana itu Zwischenprüfung gitu. Nah terus habis Zwischenprüfung naik kelas, berarti kan kelas 1, kelas 2, kelas 3. Nah di akhir kelas 3 nya ini ada namanya ujian akhir, kayak uji kom lah gitu kalau di SMK kan. Jadi praktek juga, teori juga. Teorinya itu kita nanti kayak ngisi-ngisi esai, pilihan ganda, pokoknya ya gitulah, disebutnya Abschlussprüfung. Sama praktek juga, nanti kita praktek kayak disuruh bikin kayak mungkin makanan atau gimana gitu. Belum tahu juga sih, soalnya kan belum ini juga sih, belum sampai ke situ gitu. Tapi ya pokoknya intinya kayak gitu. Terus apalagi pokoknya tuh di sini tuh Ausbildung, jenis-jenis Ausbildung tuh semuanya tuh banyak, kayak semua pekerjaan yang di sini, even itu kayak salon ya, kayak make up, ada juga Ausbildung make up, gimana kayak bakal jadi profesional make up artist kayak gitu-gitu, semuanya tuh di sini ada Ausbildungnya gitu. Tapi yang emang bener-beneran lagi kayak lagi dibutuhin banget yang di Jerman ini, itu tuh di bidang gastronomi, di bidang perhotelan, sama di bidang Pflege, kayak ini loh yang kayak Krankenschwester, kayak suster yang ngerawat di rumah sakit, terus kayak yang ngerawat orang-orang tua yang di panti jompo gitu-gitu. Nah itu tuh di sini tuh kayak mereka tuh butuh sumber daya manusia gitu, yang butuh orang-orang Ausländer, kayak orang-orang luar, istilahnya luar Jerman juga dibutuhin, dan gajinya juga lumayan banyak. Tapi kalau misalkan dibandingin perhotelan yang di bidang gastronomi sama Pflege, gaji yang di Pflege-nya ini sih yang lebih gede, soalnya karena dibutuhin banget gitu di sini gitu. Terus ya pokoknya itu. Jadi terus misalkan habis lulus, kalian tuh bakal dapet atau kita bakal dapet
sertifikatnya itu di situ tuh tertera lah istilahnya kalau kita itu tuh fachkraft, kayak tenaga ahli lah istilahnya gitu. Jadi kita udah bisa langsung ngelamar kerja di sini atau kayak emang pengen tetap bertahan di perusahaan yang dimana pas lagi ngelakuin Ausbildung juga bisa gitu, atau kayak mau ngelamar di tempat kerjaan lain juga bisa. Jadi kayak kita tinggal ngasih yang sertifikatnya itu, terus ya udah kita bisa ngelamar kerja gitu. Terus ada pertanyaan juga, gimana Kak kalau abis Ausbildung bisa kuliah nggak? Bisa, tapi ya kamu mesti punya at least punya C1 ya, sertifikat bahasa Jermannya itu mesti C1 yang dari Goethe Institut. Terus bisa dan tergantung kamu, ada yang langsung bisa. Kalau misalkan gini loh, kalau misalkan jurusannya itu sesuai yang linear, itu bisa langsung kuliah. Tapi kuliahnya itu biasanya yang kayak Fachhochschule gitu, bukan yang universitas biasa gitu. Nanti kalau tentang yang kayak lanjutan Ausbildung ini nanti gue bikin di video separate video gitu, biar kayak lebih ke intinya lah istilahnya gitu. Jadi ya apalagi ya, sebentar ya, Ausbildung, terus pokoknya ya intinya itu. Tapi sebenarnya tuh nggak cuma ada juga Ausbildung yang nggak 3 tahun, ada yang cuma 2 tahun. Itu disebutnya Schulische Ausbildung. Jadi kita tuh cuma kayak sekolah doang lah gitu, sekolah terus setahun praktek, kalau nggak salah aja kayak praktek di tempat kerja, tapi lebih banyak sekolah gitu. Dan itu kita juga kayak mesti bayar gitu ke sekolahan atau kemana gitu lah pokoknya. Tapi kalau yang rata-rata yang 3 tahun enggak, kita nggak bayar apa-apa, cuma paling beli buku buat sekolah gitu. Tapi kadang juga perusahaan di mana tempat kita kerja juga bakal ngebeliin semua peralatan sekolah atau kayak buku-buku sekolah yang kita butuhin buat sekolah gitu. So jadi kesimpulannya itu, makanya Ausbildung itu kayak training lah istilahnya gitu. Training di sini buat nggak cuma bagi orang Jerman, tapi juga bagi Ausländer lah istilahnya, yang kayak orang-orang di sekitar Jerman, yang di Eropa, bahkan yang di luar Eropa juga bisa gitu. So jadi itu ya, so gue harap agak sedikit tercerahkan dalam muka, agak sedikit informasinya lah bermanfaat gitu lah, agak sedikit bahasa Indonesia gue tuh udah hancur banget lah. Bisa agak sedikit tahu lah gitu tentang apa tuh Ausbildung kayak gini-gini, dan tercerahkan juga. Jadi ternyata tuh Ausbildung itu tuh bukan kuliah, tapi beda kuliah. Jadi jatuhnya itu kayak training kayak gitu. Okay, so we will see on the next video. Okay, so bye bye.